Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan Pharmaceutical Care untuk materi edukasi pasien yang disampaikan oleh saya, Apoteker Valentina Meta Srikartika. Nah, mungkin dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan singkat saja tentang edukasi pasien. Karena sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang berbagai metode edukasi dan mahasiswa juga sudah membahas dan mempresentasikan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Kembali lagi ke materi. Apa yang dimaksud dengan edukasi? Health education adalah any combination of learning experience. Jadi, memberikan edukasi kesehatan itu tidak hanya satu metode, tapi beberapa metode harus dikombinasi berdasarkan pengalaman kita. Metode-metode tersebut harus kita desain agar tujuannya bisa membantu pasien, baik itu yang secara individu atau secara berkelompok atau secara komunitas atau secara masyarakat. Kita bantu supaya individu dan komunitas tersebut mampu untuk meningkatkan status kesehatannya. Bagaimana cara untuk meningkatkan kesehatan mereka? Dengan dua cara, meningkatkan pengetahuannya dan juga mempengaruhi sikapnya. Pengetahuannya sudah meningkat, sikapnya sudah meningkat, maka insya Allah pasien tersebut mampu untuk berubah kebiasaannya menjadi kebiasaan yang lebih baik, yang lebih sehat. Nah, edukasi pasien. Banyak salah persepsi selama ini bahwa edukasi pasien itu artinya melaksanakan penyuluhan. Apakah penyuluhan itu hanya satu-satunya metode untuk memberikan edukasi? Misalnya kita lihat dalam gambar tersebut atau mahasiswa sering melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ada komponen penyuluhan di dalamnya. Biasanya penyuluhan tersebut kita mengundang banyak orang, kemudian ada satu penyuluh di sini, tingkat keterimaan materi yang disampaikan oleh penyuluh kepada responden itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Apakah suara dari penyuluh tersebut terdengar jelas? Apakah lingkungannya cukup mendukung untuk masyarakat itu bisa mendengarkan dengan baik, dengan fokus, dengan konsentrasi, sangat dipengaruhi. Dan juga misalnya tingkat pengetahuan dan sikap masing-masing individu yang mengikuti penyuluhan ini akan berbeda. Misalnya ibu yang di belakang ini yang menggunakan kerudung pink, kalau kita lihat ini sepertinya penyuluhan demam berdarah. Pengetahuan dan sikapnya mengenai pencegahan demam berdarah mungkin akan berbeda dengan ibu, misalnya ibu yang berbaju putih di depan ini. Sehingga apa yang disampaikan penyuluh ini sepertinya hanya pukul rata, semuanya mungkin tidak tahu, semuanya mungkin belum memiliki sikap untuk berubah. Nah, itu salah satu kelemahan dalam metode penyuluhan ya, atau metode ceramah. Nah, kita lihat ilustrasi di sini. Di sini adalah berbagai macam kondisi pasien ketika akan menerima edukasi. Misalnya yang individu yang ini. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan apoteker di apotek. Bisakah saya mendapatkan informasi dengan cara lain? Apoteker di apotek sudah siap misalnya untuk memberikan misalnya penjelasan gimana sih cara menggunakan inhaler untuk pertama kali kepada pasien. Pasien mau untuk mendapatkan, tapi pasien tidak punya waktu. Bagaimana supaya bisa informasi tersebut bisa disampaikan oleh apoteker tapi juga fits dengan kondisi pasien. Nah, itu harus kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan kepada pasien harus fits dengan kondisinya. Karena yang akan merubah sikapnya, yang menjalani pengobatan itu kan pasien. Jadi supaya bisa diterima, kita harus menyesuaikan dengan keadaan pasien. Misalnya bapak-bapak yang di sini, saya baru tahu saya memiliki tekanan darah tinggi, saya ingin tahu mengenai hal tersebut. Nah, ini enak, beliau itu aware bahwa tekanan darahnya tinggi dan beliau juga terbuka untuk menerima informasi. Nah, ini yang ideal seperti ini. Maksudnya di kondisi yang kita inginkan supaya kita memberikan edukasi kepada individu yang memang mau untuk diberikan edukasi. Bapak-bapak yang di bawah ini yang sebelah kanan, saya mendapat banyak sekali obat. Apoteker memberitahu saya apa yang harus saya lakukan, tapi sampai rumah saya bingung sekali. Sering kan ya, misalnya Anda pernah menemani misalnya orang tua atau kerabat yang usianya lanjut atau dengan penyakit kronis mendapatkan pengobatan lebih dari 5. Banyak yang disampaikan, sudah disampaikan, tapi ketika sampai di rumah bingung bagaimana cara minum obat. Tadi saya iya-iya aja karena saya takut misalnya, atau iya-iya aja supaya cepat pulang. Ketika sampai di rumah lupa apa tadi yang disampaikan.
Apa hal-hal penting yang tambahan yang disampaikan oleh apoteker. Gimana caranya kita membantu supaya ketika kita sampaikan, ketika pasien sampai rumah pun, pasien ingat dengan informasi yang kita sampaikan. Ibu yang sebelah kiri ini, saya harus mengecek tekanan darah saya dengan alat ini, tetapi saya selalu lupa, mungkin hipertensi misalnya ya, harus mengontrol tekanan darah secara teratur, atau harus mengkonsumsi obat secara teratur. Tapi saya sadar harus mengkonsumsi obat secara teratur, tapi saya sibuk sehingga saya sering lupa. Bagaimana ya? Bisa dibantu nggak saya? Nah, itu ilustrasi bahwa pasien itu tidak semua sama. Tidak semua sama pengetahuannya, tidak semua sama sikapnya, tidak semua sama kemampuannya dalam membaca instruksi pengobatan, dan tidak semua sama kesibukannya. Sehingga permasalahannya bermacam-macam, tidak bisa satu metode fits all. Banyak metode yang harus kita pelajari supaya berbagai macam pasien pun ada kita persediaan persenjataannya untuk pasien. Pasien datang dengan berbagai bentuk dan ukuran, demikian juga kebutuhan mereka untuk belajar dan juga konseling terhadap pengobatan. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa pasien itu memiliki health literasi yang berbeda-beda. Anda tahu kan literasi itu kemampuan pasien untuk mengenal instruksi pengobatan. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya itu buta aksara, tapi di sini buta aksara yang khusus ke kesehatan. Apakah pasien familiar dengan instruksi-instruksi atau istilah-istilah yang digunakan dalam kesehatan? Kalau kita lihat di sini, why health literacy is important. Low health literacy affects you. Misalnya di sini seseorang yang health literasinya itu rendah, mungkin akan bingung, kalau saya pengen ke puskesmas, tapi kalau puskesmas itu kan berobat secara gratis, apa yang harus saya lakukan ya? Oh, pasien mendapatkan obat, kalau di sini misalnya obat, atau misalnya katakanlah makanan kemasan. Bagaimana ya kandungan nutrisinya? Bagaimana cara saya membacanya? Bagaimana saya cara membaca kemasan obat? Nah, itu kemampuan pasien untuk memahami apa yang tertera, informasi tertulis itu juga digolongkan sebagai health literacy. Kemudian complete paperwork. Nah, misalnya kalau Anda pernah berurusan dengan administrasi kesehatan, Anda datang ke rumah sakit, Anda datang ke puskesmas, banyak form-form yang harus diisi, pasien paham atau enggak, itu salah satu komponen dari health literacy. Nah, kemampuan pasien untuk memahami instruksi-instruksi baik itu tertulis atau secara verbal tentang kesehatan itu digolongkan sebagai health literacy. Melek aksara, khususnya melek aksara kesehatan. Pasien memiliki kebutuhan untuk ikut bekerja sama dalam menentukan keputusan mengenai kesehatannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas kita menyampaikan, mengedukasi, tapi yang menjalankannya adalah pasien. Sehingga apa yang kita sampaikan itu harus fits dengan kondisi pasien. Salah satu yang harus kita pertimbangkan adalah health literacy. Kita menyampaikan edukasi kepada pasien, tapi bahasa yang kita sampaikan, contohnya bahasa saja, misalnya pasien kondisinya di Banjar, pasien hanya mengerti bahasa Banjar, kita hanya mengerti bahasa Indonesia. Nah, itu salah satu hambatan. Atau ketika kita sampaikan, kita banyak menggunakan istilah-istilah kesehatan yang bagi kita, misalnya mahasiswa farmasi itu familiar, antibiotik, resisten. Tapi untuk individu yang health literasinya rendah, mungkin istilah-istilah seperti itu sulit untuk dipahami oleh pasien. Akhirnya kita yang harus menyesuaikan supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami. Tingkat health literasi atau melek aksara kesehatan adalah keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dengan cara-cara yang dapat mempromosikan dan mempertahankan hidup sehat. Intinya adalah bagaimana suatu individu tersebut bisa mengakses dulu yang saya contohkan tadi. Ketika individu tersebut ingin memeriksakan kesehatannya, paham nggak harus kemana supaya bisa berobat gratis misalnya. Memahami dan menggunakan informasi. Ada obat, ada kemasannya, ada labelnya. Paham nggak pasien cara membacanya? 2x1 itu artinya apa? Apa bedanya dengan 1x2? Dan bagaimana mengaplikasikan informasi yang pasien tahu. Oh, saya tahu minum obatnya 2 kali sehari. Berarti hari ini misalnya pagi sudah, siang sudah. Apakah seperti itu benar? Nah, itu yang perlu kita gali lagi.
Hal literasi meliputi kemampuan membaca dasar, memahami matematika sederhana untuk mengerti etiket obat, janji pertemuan atau kartu misalnya kartu yang berhubungan dengan, janji pertemuan ke dokter misalnya atau formulir rumah sakit. Nah, itu kemampuan-kemampuan dasar kalau pasien saja tidak paham terhadap, instruksi sederhana seperti ini, mungkin kalau kita memberikan edukasi yang metode edukasi misalnya kita memberikan leaflet, paham nggak etiket obat atau mengisi formulir rumah sakit aja pasien nggak paham, apalagi kita beri leaflet, "Bu, ini cara minum obatnya silahkan dibaca sendiri di rumah." Nah, itu hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ya.